Garis perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia tiba-tiba bergeser. 3 desa di Nunukan malah masuk Malaysia. 3 desa dari Indonesia ini masuk ke Malaysia. Bukannya sedih, bukannya apa-apa, mereka bersyukur, alhamdulillah gitu loh ya, saking senengnya. Gila sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Ini viral banget dan heboh banget guys. Aduh, kalau dulu teriak-teriak guys kalau terjadi seperti ini, tapi kenapa sekarang rakyat Indonesia ya kalau terjadi seperti ini malah minta lagi guys, sampai ke Jawa, sampai kemana-mana biar masuk Malaysia. Kok bisa guys? Jadi jom kita simak videonya. Ini keren banget, heboh banget, tapi ini bersyukur katanya. Jadi buat teman-teman semua yang mau belanja bisa langsung ya klik linknya Cak Mujib di sini. Teman-teman bisa cari apa aja keperluan teman-teman, langsung aja di check out seperti itu ya. Atau besok-besok juga nggak apa-apa ya. Oke, jom kita simak videonya. Let's go. Kabupaten Nunukan terdapat 3 desa yang sebagian wilayah masuk ke wilayah Malaysia. Ini tanya nih. Kenapa tuh? Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengungkapkan sebanyak 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagian wilayahnya kini masuk ke dalam administrasi Malaysia akibat pergeseran garis batas negara. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu 21 Januari 2026 terkait penyelesaian outstanding boundary problem Indonesia-Malaysia di kawasan perbatasan darat. Adapun 3 desa yang terdampak yakni Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas. Meski demikian, BNPB menegaskan Indonesia justru memperoleh tambahan wilayah seluas sekitar 5.207 hektar dari hasil kesepakatan perubahan batas tersebut. Tambahan wilayah itu direncanakan untuk mendukung penguatan pembangunan kawasan perbatasan, termasuk pengembangan pos lintas batas negara dan kawasan ekonomi, sementara pemerintah memastikan perlindungan serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak sesuai ketentuan yang berlaku. Follow dan subscribe Ekuator TV. Tanganan Memorandum of Standing pada Joint Indonesia-Malaysia ke-45 pada Garis perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia tiba-tiba bergeser. 3 desa di Nunukan malah masuk Malaysia. Paten juga ini beritanya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba batas negara bergeser, 3 desa nyebrang ke Malaysia. Kepada 3 desa ini aku cuma mau bilang, sanggup kalian ya main tunggal len nyebrang-nyebrang kayak gitu aja. Nggak kalian ajak kami. Kami pun butuh refreshingnya. Lain kali kalau kalian nyebrang kayak gitu, ajak kami dong. Jangan main tunggal kayak gitu. 3 kampung di Indonesia kini termasuk dalam wilayah Malaysia. Apa cerita ni? Senang ya guys ya masuk Malaysia ya kan. Senang nggak? Nggak tahu juga sih. Tapi dari apa ya, kebanyakan perbatasan-perbatasan itu menjual kayak apa namanya, barang-barang mereka, beras dan sebagainya itu ke Malaysia karena uangnya lebih besar gitu kan. Sekarang 3 desa ini masuk ke sana auto untung gitu. Iya kan, jadi masuk gitu dan ya gitulah guys. Ada laporan dari Indonesia yang kata 3 kampung di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sekarang berada dalam wilayah Malaysia. Cerita ini timbul selepas sempadan darat antara Malaysia Indonesia diselaraskan semula hasil rundingan yang dah berjalan bertahun-tahun. Info ini disebut sendiri oleh Setiausaha Badan Nasional Pengurusan Sempadan Indonesia dalam mesyuarat dengan Suruhanjaya 2 DPR Indonesia di Senayan. Menurut mereka, perubahan ini berkait dengan penyelesaian beberapa outstanding boundary problem (OBP), istilah untuk kawasan sempadan yang belum dimuktamadkan, terutama di Pulau Sebatik yang memang terbahagi 2 antara Malaysia dan Indonesia. 3 OBP berjaya diselesaikan dan ditandatangani secara rasmi. Hasil pelarasan itu sekitar 127 hektar di Sebatik kekal milik Indonesia. Dalam masa yang sama, disahkan 3 kampung Indonesia di kawasan OBP Sinapat dan Lumbis Hulu, Kabungalor, Lepaga dan Tetagas. Kini sebahagian tanahnya berada di bawah pentadbiran Malaysia. Tapi cerita bukan satu hala.
Indonesia juga dapat tambahan lebih besar, sekitar 5,207 hektar kawasan yang sebelum ini berada dalam wilayah Malaysia. Tanah itu dicadang untuk pembangunan sempadan termasuk pembinaan pos lintas batas Malaysia-Indonesia dan zon perdagangan bebas. Masih ada 4 segmen OBP di Kalimantan Barat yang belum selesai dan kini dalam proses tinjauan teknikal kedua-dua pihak. Isu sempadan ini bukan hal kecil. Ia sentuh soal kedaulatan, pentadbiran dan pembangunan masyarakat di kawasan sempadan. Jadi tak pelik kalau perkara ini terus jadi perhatian rakyat Malaysia-Indonesia dalam masa terdekat. Semalam dalam beberapa media di negara kita ada membuat laporan berdasarkan laporan media dari negara jiran berkenaan 3 kampung yang berada di wilayah Indonesia kini dikatakan telah termasuk sebahagiannya ke dalam wilayah Malaysia. Oh, bakalan bagus nih nanti kampung tuh guys kayaknya. Ken, kalau udah viral kayak gini biasanya itu akan menjadi sebuah hal yang apa ya guys, mungkin dari segi pembangunan, dari segi jalan bakalan lebih bagus sih. Bakalan merasakan gitu bagaimana ya kan masuk ke Malaysia. Oh ternyata nanti penyamarataannya gimana gitu kan. Kita nggak tahu juga sih guys ya. Karena ini viral loh, gila. Dan Jemaah Menteri telah membincangkan perkara ini dan memandangkan ia ada menyentuh isu Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia ataupun JUPEM, maka pihak NRES telah diminta untuk susuli dengan kenyataan yang lebih penuh. Dia ada melibatkan siri perbincangan di antara kedua-dua negara dan proses ini adalah proses yang lama. Bukan semua yang dilaporkan itu adalah tepat, jadi kita tunggu kenyataan penuh daripada pihak NRES nanti. Okey. 3 desa di Nunukan diperdebatkan masuk Malaysia, bukan karena rakyatnya pindah negara, melainkan karena negara tak hadir sejak lama. Wah. Kemana para penjaga kedaulatan? Apakah sibuk mengurusi MBK, sibuk berternak, sibuk menjaga kantor kejaksaan, menjaga tambang, bahkan terlalu sibuk mengurus urusan sipil hingga lupa menjaga garis batas negara? Saat dapur rakyat diawasi, saat kandang ternak diatur, saat kantor koperasi diurusi, tanah air justru dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Ini bukan sekadar soal peta, ini soal kelalaian kedaulatan. Karena ketika batas belum pasti secara de jure, yang menentukan di lapangan adalah siapa yang menang secara de facto. Malaysia hadir lebih dulu, lebih peduli, lebih perhatian, membangun jalan, akses, dan infrastruktur, sementara negara kita terlambat, administrasi lemah, infrastruktur tertinggal, kehadiran nyaris tak terasa. Nah itulah, gerak cepat gitu loh. Gimana ya guys ya? Terus gimana gitu loh guys ya? Kayak di Indonesia itu kita tuh kayak kalau di apa namanya itu pedalaman lah atau terpencil lah, atau agak-agak kesana gitu, pulau dan lain sebagainya, itu pasti kayak nggak di ini guys, nggak dihiraukan gitu loh. Tapi pemerintah Malaysia enggak gitu, semuanya rata gitu, infrastrukturnya dibagusin gitu kan. Wah gila sih memang. Belajarlah kita yuk dari Malaysia ini bisa gitu. Masa 80 tahun belum rata semua gitu, banyak istilahnya yang jalan-jalan yang masih jelek gitu kan. Aduh 80 tahun guys. Dalam sengketa wilayah de facto sering mendahului de jure. Kehadiran mengisi kekosongan, pembangunan menjadi alat kedaulatan. Negara cepat pada urusan administratif tapi lambat pada urusan eksistensial. Padahal kedaulatan tidak dijaga di spanduk, tidak di podium, tidak di kantor kejaksaan, tidak di kantor Pertamina. Kedaulatan dijaga di perbatasan. Kalau para penjaga kedaulatan sibuk kemana-mana, jangan salahkan rakyat bila bertanya dengan lantang, siapa sebenarnya yang sedang dijaga? Kalau negara datang belakangan, jangan kaget. Kalau kedaulatan lebih dulu ditinggalkan, negara yang absen di lapangan, pelan-pelan absen dari peta. Absen dari peta. 3 desa di wilayah Nunukan telah bertukar menjadi kawasan Malaysia, iaitu Lipagas, Kabungalur dan Tataga. Selamat datang ke Malaysia. 3 desa ini asalnya di wilayah Nunukan.
akibat pergeseran sempadan telah dipersetujui. Bagi kita rakyat Malaysia, you are welcome. Kita menyambut kedatangan mereka, dan apa yang mengejutkan, respon dari mereka berbesar hati, bersyukur kerana dapat menjadi wilayah Malaysia. Bersyukur guys, bersyukur. Jadi 3 desa dari Indonesia ini masuk ke Malaysia. Bukannya sedih, bukannya apa-apa, mereka bersyukur, alhamdulillah gitu loh ya, saking senengnya. Gila sih guys. Waduh, beruntung kayaknya. Selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, tapi ketika masuk di Malaysia, karena Malaysia aja gila, memang pemerintahannya beda sih ya guys ya. Sedetail mungkin gitu ya, infrastruktur dibagusin dan lain sebagainya. Aduh. Ini mereka cakap, cuma kita tengok pada komen-komen. Sebab apa mereka bersyukur, sebab seawalnya daripada Nunukan ni ramai yang mencari makan di Sabah. Oh gitu. Kan? Sebab ke tempat mereka jauh, jadi yang paling hampirnya di Sabah. Jadi mereka bersyukur, alhamdulillah, welcome to Malaysia. Dapat IC guys, dapat IC Malaysia guys ya, dapat bisa bagus gitu. Dapat bantuan daripada pemerintah, subsidi dan lain sebagainya. Menikmatilah kalian tuh ya kan. Gara-gara batas wilayah geser, sebagian desa dinunukan masuk Malaysia, aku yang berdoa geserkan sampai Tangerang. Aduh, geser sampai Tangerang, sampai Jakarta gitu ya. Janganlah. Jangan kayak gitulah berdoanya gitu kan. Ya kita berdoa agar supaya Indonesia ini pemimpinnya, negaranya bisa mensejahterakan rakyatnya, memartabatkan rakyatnya gitu. Kalau geser semua jadi Malaysia semua, susah ya guys ya. Janganlah bang, janganlah bang. Jangan heran, jangan kita marah. Warga perbatasan jangan tersinggung kalau kami bilang di dadaku iya benar. Di dadaku Garuda, di perutku Malaysia, benar. Jangan kita tersinggung ketika orang perbatasan mengatakan begini. Di dadaku adalah Garuda, burung Garuda. Tapi di perutku ini adalah Malaysia. Malu nggak kita? Malu sih. Kalau kita ke Malaysia, terang benderang Pak. Dari kampung saya itu Pak, di perbatasan, yang ada berasnya, beras luar biasa, yang ada garamnya sangat luar biasa. Ya. Kalau kita ke Malaysia, itu terang benderang Pak, lampunya, nggak tahu saya dari mana mereka itu uang ya. Ya, dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Padahal lebih kaya Indonesia, kenapa masih banyak kampung-kampung yang tidak terang benderang, Pak? Saya juga heran, Pak, gimana? Dari mana uangnya Malaysia itu ya? Dari mana gitu kan? Kalau Indonesia jelas-jelas adalah negara kaya gitu kan? Tapi kenapa bisa nyala lampu itu di Indonesia kok gak nyala lampunya guys ya? Aneh ya. Saya juga gitu Pak. Aduh. Padahal SDA mereka gak ada Pak, gak sehebat Indonesia. Jangankan Malaysia Pak, Amerika pun gak seperti kita ini Pak. Bener. Mungkin Rusia lah sama dengan kita. Ada apa dengan orang-orang di Indonesia? Ada apa dengan orang-orang di Indonesia? 3 wilayah dinunukan masuk ke dalam Malaysia, malah komentarnya bersyukur. Bersyukur katanya rakyat Nunukan masuk ke 3 desa itu, desa yang beruntung masuk ke wilayah Malaysia. Ayo kita lihat apa komentar mereka. Karena mereka sudah terlalu nyaman dengan mereka di Indonesia gitu kan, tapi mencari nafkahnya mereka ataupun apa ya, mencari nafkah ya, pekerjaan mereka lah, dan rata-rata itu mereka perutnya diisi oleh itu hasil daripada penjualan ataupun pertanian daripada Malaysia, seperti itu ya guys ya. Kalau saya jadi warga desa itu malah bersyukur, sungguh beruntung desa itu. Enak ya, bisa ganti pemerintahan, sangat beruntung sekali. Ya kalau 3 desa itu beruntung dalam hal ekonomi, pendidikan dan kesehatan, biarkan saja. Kalau tidak layak ya harus dibawa ke mahkamah internasional. Waduh. Oh, ini yang pertama itu saya ya, paling warga sana yang minta masuk. Lagian terbukti mereka lebih banyak cari uang di Malaysia. Terlihat dari
tentang orang perbatasan, mereka rata-rata pilih Malaysia sebagai negaranya. Nah, saya itu komentar begitu karena saya pernah lihat dokumenter. Mereka cari orang Nunukan itu cari apa? Cari garam gunung di hutan. Kemudian mereka jualnya ke Malaysia. Dan duit yang beredar di sana kebanyakan ringgit daripada rupiah. Iya, kalau udah jual beras sana, jual garam sana atau jual beras sana dapat ringgit, habis itu balik Indonesia ditukar, tambah double guys ya untuk uangnya itu guys ya. Jadi memang mereka sudah biasa seperti itu. Jadi mereka happy, mereka senang ketika 3 desa mereka ini masuk ke wilayah Malaysia gitu guys. Walaupun kebutuhan pokok itu ada, tapi mahal, lebih murah di Malaysia katanya. Jadi mereka kalau udah pergi kerja ke Malaysia sambil jualan, jual hasil bumi itu, pulang-pulang ya bawa kebutuhan hidup ya. Oke, ini berikutnya, sungguh beruntung desa itu. Dikomentari oleh 1 orang, di like oleh 29 orang. Kemudian apa komentar dari yang lain? Oh, tidak bisa kita lihat. Tidak bisa, ya, tidak ada ya. Oh, komentar lain. Asli alhamdulillah ditimpalin orang-orang lain. Kalau saya jadi warga desa itu malah bersyukur, disukai oleh 26 orang, dikomentari oleh 2 orang. Apa kata mereka? Oh, mereka juga setuju ya, alhamdulillah katanya. Dikomentari oleh 2 orang dan ya di mereka berdua setuju. Menjadi rakyat warga Malaysia. Terus ada Eko Mulyana, enak ya bisa ganti pemerintahan, sangat beruntung sekali. Ya, melihat keadaan sekarang ya betul sekali lah beruntung, disukai oleh 16 orang, dikuatkan oleh 1 orang, betul sekali. Dia juga setuju ya. Kira-kira orang dari mana mereka itu ya? Yang jelas orang yang berhati mulia, tidak ingin melihat orang lain walaupun satu negara dalam keadaan susah. Betul. Nah, harusnya kita begitu ya. Kalau seperti Aceh ingin merdeka ya harusnya kita yang nggak perlu inilah. Lagian orang Aceh nggak usah lah otak-atik suku-suku lain. Kalau kalian pengen merdeka ya merdeka aja. Saya juga begitu karena teman-teman saya juga banyak yang orang Jawa. Saya orang Gayo dan pasti berteman sama orang Jawa karena dari dulu kita udah bersama orang Jawa di Gayo itu ya. Oke, kemudian ya kalau 3 desa itu beruntung dalam hal ekonomi, pendidikan dan kesehatan, biar saja ya. Kalau tidak layak ya harus dibawa ke Mahkamah Internasional. Kayaknya nggak perlu deh Mahkamah Internasional, sudah jelas lebih layak di sana ya. Lagian ya dokumenter itu menunjukkan kalau warga di sana lebih memilih menjadi warga Malaysia daripada warga negara Indonesia. Kalau bisa milih katanya ya, lebih baik ikut Malaysia deh, bersyukur ya disukai orang 15 orang. Geser beberapa pulau lagi apa nggak popo, malah makmur ikut Malaysia. Saya setuju dengan dia. Apa disukain 10 orang, dijawab oleh orang lain katanya pekok katanya. Ini orang nggak peduli sama orang lain ya. Terus saya jawab dia seperti apa? Nggak usah deh, itu jawab yang saya balas oleh saya sendiri ya, nggak usah dibahas. Sungguh 3 desa yang beruntung katanya, disukain oleh 11 orang, dikomentari oleh 1 orang. Apa komentarnya? Kalau boleh jujur, kakak pun kalau bisa mau pindah juga ke warga negara tersebut. Wah, begitu ya, banyak sekali orang yang bersyukur ternyata. Dengan keadaan itu, pasti mereka menangis dan sangat bersedih karena tidak punya pemerintah lagi seperti Indonesia dan DPR yang sangat bekerja keras untuk rakyat. Semoga kalian kuat di sana. Nah, ini pelecehan terhadap negara Indonesia ya. Saya setuju dengan dia. Saya like deh. Oke. Di like guys. Pasti mereka menangis dan sangat bersedih. Aduh, gimana ini ya, bersedih sangat lah guys ya. Tidak punya pemerintahan lagi seperti di Indonesia ya kan, DPR-nya yang sangat kerja keras pemikul beras, tunjuk-tunjuk. Aduh, Allah, sedih lah mereka nih. Aneh ya, penjaga perbatasan ada tapi patok bergeser sampai tidak tahu apa malah sengaja digeser biar ikut Malaysia. Kemungkinan bisa jadi. Saya setuju. Sama rakyatnya. Kalau bisa muat ikut Malaysia malah makmur. Ada ayam. Pasti maju nanti 3 desa tersebut. Selamat. Disukai oleh 2 orang. Enak masuk Malaysia, pertalite lebih murah, pajak lebih rendah. Kalau bisa geser sampai ke Pulau Jawa sekalian. Waduh. Geser aja sampai Jawa sekalian guys. Sudah muak saya bayar pajak. Mahal-mahal nih guys. Enggak. Kita masih bersyukur lah. Tapi kalau digeser juga nggak apa-apa sih ya kan.
Janganlah guys ya, yang penting inilah kita doakan pemerintah kita aja bisa sadar gitu kan. Ya, ekonomi kita bisa membaik gitu kan. Begitulah guys ya. Janganlah sampai Jawa sekalian, nanti Indonesia gak ada guys. Disukai oleh 10 orang, tambahin oleh gue 1. Pingin sampai ke Aceh soalnya ya. Kalau dulu baik laut maupun darat dicaplok, kita marah sekali ya. Sekarang juga kita kasih selamat. Bener banget. Kalau dulu kan marah itu kata. Sekarang malah warga Indonesianya sendiri malah yang seneng gitu kan ketika jadi pindah ke Malaysia gitu. Setuju dengan dia. Karena apapun yang kita miliki di Indonesia ini tidak pernah kita sampai kepada kita ya. Kita masih tetap bayar pajak ini ono. Cuma makan bakso di pinggir jalan, di pinggir jalan doang yang gratis, nggak bayar pajaknya. Tapi tetap tukang baksonya ditagih pajaknya loh. Walaupun dia nggak mengenakan pada orang yang makan di pinggir jalan itu, mereka itu tetap dikenakan pajaknya. Kalau ketahuan udah besar, kalau tetap bakso dorongan milik seseorang, ya nggak deh. Apalagi bakso dorong itu biasanya kan rombongan yang punya ya, satu orang yang punya banyak gerobak ya, disewakan begitu. Nah, yang disewakan itu udah pasti kena pajak. Saya akan menyewa ormas untuk narik Pulau Jawa ke sana. Janganlah, kalian tuh ya vulgar banget gitu loh. Jangan kalau bisa semua. Bercanda dia ya. Nah begitu deh intinya, banyak banget orang-orang bersyukur karena pulau itu telah masuk ke sana ya, ke Malaysia. Beruntung banget. Kenapa bukan desa gua katanya? Ya, gua juga pingin sih Aceh itu tetap merdeka juga. Mungkin Aceh bisa merdeka dengan cara Timur Leste kali ya, dengan berunding bekerja sama dengan Australia. Biar negara hebat kan Australia. Udah dulu deh, demikian ya. Ternyata banyak juga rakyat Indonesia itu yang berpikir rezeki nomplok katanya guys ya. Amalan apa yang dilakukan orang-orang 3 desa tersebut bisa jadi masuk Malaysia? Memang harus ada amalannya gitu ya guys ya. Wah, dapat durian runtuh tuh. Iya guys, dari Upin Ipin ya guys ya. Susah ya guys ya. Sekarang ya kita lihat bagaimana istilahnya dari video ini, malah bersyukur semua gitu loh guys ya. Bersyukur gitu. Iri orang-orang lain itu, kenapa desa saya enggak? Tarik aja sampai Tangerang, tarik aja sampai ke Pulau Jawa ya kan, biar masuk Malaysia semua ya kan, sejahtera lah. Berarti ya guys ya, berarti daripada komen yang banyak itu kan kita bisa melihat bahwasannya para netizen, para penduduk Indonesia ini mulai sadar dengan pemerintahan kita yang sekarang, dengan mungkin ya perekonomian yang sekarang, dan kita bisa melihat bagaimana perkembangan negara Malaysia yang istilahnya sangat-sangat sejahtera dan maju ya kan. Nah itu sangat-sangat apa ya guys ya, sangat-sangat membuat kita tersadar gitu. Pajak saja, nggak usah kemana-mana guys, pajak aja guys ya. Mobil ataupun kereta di sini Avanza 4 juta gitu pajaknya, di sana cuma 300.000. Motor ya, sepeda motor di sini 100-300 ribu, di sana 10.000 7.000 guys. Kan gimana gitu loh guys ya. Kok bisa? Duit dari mana? Dari mana duitnya? Ya, dari mana duitnya mereka itu guys? Indonesia tuh kaya raya, tapi kemana duitnya? Gitu kan. Kalau Indonesia kemana duitnya? Tapi kalau Malaysia dari mana duitnya? Aduh, sudahlah guys ya, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan semoga kita berdoa Malaysia ya bisa lebih susah guys ya. Semoga Malaysia ini semakin maju ya guys ya, termasuk juga negara kita Indonesia bisa belajar ke Malaysia dan bisa istilahnya menirulah sedikit demi sedikit bagaimana istilahnya sistem pemerintahan yang ada di Malaysia, dan juga cara membangunnya, cara infrastrukturnya, semuanya lah bisa ditiru lah guys ya. Karena bisa dibilang ya Malaysia itu menjadi acuan juga loh guys ya. Kita nih kalah sama Malaysia gitu kan. Nah kalau nggak mau belajar dari Malaysia
ya udah belajar dari Singapura aja ya kan. Tuh guys, jadi kita tidak menutup mata gitu untuk belajar gitu, membuka minda kita, pemikiran kita untuk lebih maju ke depannya gitu guys ya, karena kita negara kaya bukan negara miskin gitu loh. Bisa jadi kita itu kalau udah bener sistemnya, maka kita menjadi negara adikuasa seperti itu ya guys ya. Itu harapannya kan. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.